Inilah momen saat Indonesia menggertak Malaysia dan Australia dengan pesawat pembom. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia, Indonesia berani meladeni tantangan perang dari negara pimpinan Inggris untuk menunjukkan kekuatan militernya. Di saat Malaysia dikabarkan melibatkan FPDA dan dunia mengira Indonesia akan mundur, yang terjadi justru sebaliknya. Perbatasan Ambalat tiba-tiba dipenuhi pergerakan militer yang terukur. Laut dijaga, langit diawasi, dan strategi baru mulai dijalankan. Banyak yang mengira ini pertanda perang. Tetapi para analis melihat pesan lain yang jauh lebih besar. Indonesia tidak sedang terpancing. Indonesia sedang mengatur papan permainan. Pertanyaannya, langkah apa yang sebenarnya tengah disiapkan Prabowo di balik manuver senyap ini? Momen saat Indonesia menggertak Malaysia dan Australia dengan pesawat pembom. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia, Indonesia berani meladeni tantangan perang dari negara pimpinan Inggris untuk menunjukkan kekuatan militernya. AURI merencanakan sebuah operasi militer. Saat itu, AURI mengerahkan 3 pesawat pembom TU-16, 1 pesawat terbang ke Sabah, 1 ke Sarawak, dan 1 lagi terbang menuju Australia. Misi itu bertujuan untuk menjatuhkan pamflet propaganda, sedangkan pesawat yang ke Australia menjatuhkan kaleng makanan made in Indonesia. Tujuannya adalah memberikan efek psikologis bagi Australia. Jika berani membantu Malaysia, maka bukan makanan kaleng lagi yang dijatuhkan. Dengan terbang rendah untuk menghindari radar, TU-16 AURI berhasil menjatuhkan bawaannya tepat di Alice Springs. Sedangkan TU-16 yang ke Malaysia berhasil menjatuhkan pamflet propaganda walaupun sempat dikejar pesawat tempur Inggris. Gara-gara TU-16 AURI, pemerintah Australia panik lantaran ada pesawat pembom segede gaban masuk wilayahnya. Ketegangan di Ambalat kembali memanas setelah muncul klaim berulang dari Malaysia atas wilayah laut yang selama ini dianggap bagian dari Z Indonesia. Kawasan kaya migas di Laut Sulawesi itu bukan sekadar soal energi, tetapi simbol kedaulatan. Setiap pernyataan sepihak langsung memicu reaksi publik karena masyarakat Indonesia melihatnya sebagai pengulangan pola lama. Klaim muncul, lalu diuji melalui tekanan di lapangan. Indonesia sebenarnya tidak pernah mengubah posisi sejak awal. Dasarnya jelas mengacu pada hukum laut internasional dan garis batas yang telah lama dipertahankan. Namun setiap kali aktivitas eksplorasi meningkat, isu Ambalat selalu kembali diangkat. Banyak pengamat menilai ini bukan kebetulan, melainkan strategi negosiasi yang dimainkan di ruang publik agar posisi tawar terlihat lebih kuat sebelum perundingan dimulai. Di lapangan, respons Indonesia tetap terukur. Patroli laut ditingkatkan, radar aktif penuh, dan unsur TNI siaga tanpa provokasi. Kapal perang hadir bukan untuk menyerang, tetapi memastikan tidak ada pelanggaran wilayah. Pendekatan ini menunjukkan Jakarta memilih mengendalikan situasi, bukan bereaksi dengan emosi. Justru kehadiran militer yang tenang menjadi pesan bahwa wilayah dijaga tanpa retorika berlebihan. Sementara itu muncul kabar Malaysia berkonsultasi dengan mitra pertahanannya. Isu ini langsung ramai di media sosial seolah konflik besar akan terjadi. Padahal mekanisme tersebut bersifat konsultatif, bukan otomatis bantuan militer. Banyak analis melihat narasi eksternal justru lebih keras di publik dibanding komunikasi resmi kedua negara yang tetap membuka jalur diplomasi. Namun di balik suasana yang tampak biasa itu, Indonesia ternyata tidak hanya menjaga, ada perubahan pendekatan yang mulai disiapkan dan perlahan mengubah arah permainan. FPDA itu adalah gabungan dari kekuatan militer 5 negara sekaligus. Ada Selandia Baru, ada Australia, kemudian ada Singapura, ada Malaysia di sini, dan kemudian ada Inggris di luar sana. Jadi Inggris itu mereka semua. Nah, itu yang pertama ini mengepung Indonesia, bayangin dari sini. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya itu adalah AUKUS, Australia, Amerika Serikat, Inggris ke sana jauh. Ini juga benar-benar mencaplok, mengerumuni Indonesia. Dan ada satu lagi EDCA. Nah, ini dan Amerika Serikat. Jadi Indonesia itu sebenarnya dikepung oleh
kekuatan-kekuatan yang cukup mengerikan, kekuatan militer yang menganggap Indonesia ini sebagai sebuah ancaman. Tapi sekali lagi, ini tidak memberikan ancaman apapun bagi Indonesia selama dunia baik-baik saja. Tapi ketika sekarang ada kekuatan besar di Cina di sini, nah, dan Amerika Serikat itu tidak mau si Cina ini menjadi sangat besar, maka Amerika Serikat berpotensi mulai menyerangnya dari sini. Nah, ketika serangan terjadi di sini, maka wilayah-wilayah ini itu akan mengirimkan pasukannya semuanya ke sini. Artinya apa? Wilayah Papua ini terancam karena Australia harus menggabungkan diri dengan Filipina. Maka Papua harus diduduki oleh AUKUS. Begitupun untuk bisa menyerang Cina, maka Australia dan Selandia Baru itu harus menguasai Australia agar dia bisa menggabungkan kekuatan yang ada di sini. Maka Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat terancam karena wilayah Sumatera dan wilayah Papua itu benar-benar menjadi wilayah strategis yang harus dikuasai oleh AUKUS dan FPDA kalau mereka mau menyerang Cina di sini. Yang pertama saya jelaskan itu adalah FPDA. FPDA itu apa? Gabungan dari 5 negara yang kekuatan militernya disatukan yang menganggap bahwa Indonesia itu adalah ancaman. Yang pertama itu adalah Inggris, kemudian Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Australia dan Selandia Baru. Ini adalah negara-negara yang mengepung Indonesia. Nah, mereka mempersatukan kekuatan militernya untuk bisa mengurung Indonesia. Kalau Indonesia macam-macam, kalau Indonesia misalkan bangkit kemudian membesar, maka mereka itu akan benar-benar menyerang Indonesia dari 5 sisi sekaligus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Pakta Militer AUKUS. Pakta Militer AUKUS ini adalah pakta militer yang baru dibentuk ya sekitar 20 tahunan kemarin itu, yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Tujuan dari mereka didirikannya itu sebenarnya adalah untuk membendung Cina. Makanya mereka dibekali oleh persenjataan hyper canggih. Di antaranya misalkan kapal selam nuklir, kemudian berbagai senjata cyber dan lain sebagainya. Tapi itu markasnya di mana? Di Australia. Jadi kalau misalkan kita melihat peta Indonesia, itu Australia benar-benar menggenggam kekuatan-kekuatan militer yang mengepung wilayah Indonesia. Sebenarnya ada satu lagi namanya EDCA. Itu adalah perjanjian militer antara Filipina dengan Amerika Serikat. Tapi ini belum menjadi sebuah fakta militer. Betapapun itu sebenarnya ini juga cukup berbahaya karena Amerika Serikat sebenarnya memiliki perjanjian dengan Filipina yang membuat mereka itu bisa menempatkan pasukannya kalau mau di sekitaran wilayah itu. Ketika isu FPDA mulai ramai dibicarakan, banyak yang mengira Malaysia tengah menyiapkan dukungan militer besar. Narasi publik seakan menggambarkan Indonesia akan menghadapi tekanan internasional. Namun fakta di lapangan berbeda. Tidak ada mobilisasi gabungan ataupun kesiapan tempur kolektif. Mekanisme itu hanya forum konsultasi pertahanan, bukan kewajiban perang otomatis seperti yang dibayangkan di media sosial. Sementara rumor membesar, Indonesia justru meningkatkan patroli secara terukur. Kapal perang hadir menjaga jalur, pesawat siaga mengawasi udara, tetapi tanpa manuver provokatif. Pendekatan ini kontras dengan narasi panas di publik. Alih-alih terpancing, Indonesia memilih kontrol situasi. Keberadaan militer lebih berfungsi sebagai pencegah, memastikan wilayah aman tanpa memperkeruh hubungan bilateral. Menariknya, di tengah isu ketegangan, komunikasi diplomatik tetap berjalan. Kedua negara membahas kemungkinan pengelolaan bersama sumber daya energi. Ini menunjukkan konflik yang terlihat keras sebenarnya masih berada dalam koridor negosiasi. Indonesia menjaga posisi kuat di lapangan sambil membuka ruang solusi, sehingga tekanan bergeser dari konfrontasi menuju pembicaraan kepentingan. Indonesia lebih kuat dari Australia. Bagaimana jika Indonesia dan Australia berperang pada tahun 2023? Ranking Power Index Australia berada di peringkat ke-16, sedangkan Indonesia di peringkat ke-13. Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah personel militer dengan 400.000 personel aktif dan 400.000 cadangan. Sementara itu, Australia hanya memiliki 60.500 personel aktif dan 30.000 cadangan. Namun, Australia memiliki anggaran pertahanan yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia, yaitu sebesar $52 miliar per tahun, sementara
hanya mengeluarkan anggaran sebesar 8,8 miliar dolar. Indonesia juga memiliki jumlah pesawat tempur lebih banyak dengan 466 pesawat dibandingkan dengan Australia yang hanya 353 pesawat. Untuk pertahanan darat, Indonesia pun memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal jumlah tank. Indonesia memiliki 314 tank tempur, sedangkan Australia hanya memiliki 59 tank. Itulah alasan Pada akhirnya Ambalat bukan hanya soal garis laut, melainkan pengaruh. Siapa yang mampu mengendalikan eskalasi, dialah yang menentukan arah akhir. Indonesia memilih jalur stabilitas, namun tetap siap. Dengan begitu posisi diplomasi berdiri di atas kesiapan nyata, bukan sekadar pernyataan. Dari situ muncul pertanyaan berikutnya. Apa arti semua ini bagi publik? Dan bagaimana kita seharusnya menyikapinya? Situasi ini menunjukkan satu hal penting. Menjaga kedaulatan tidak selalu berarti perang. Indonesia memilih tetap tenang, namun siap. Tegas, namun rasional. Pendekatan inilah yang justru memperkuat posisi di mata kawasan. Karena kekuatan terbesar bukan pada ancaman, melainkan kemampuan mengendalikan keadaan. Dan selama kesiapan itu ada, stabilitas tetap berada di tangan kita. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Karena semakin banyak yang memahami konteks sebenarnya, semakin kuat pula cara kita melihat isu kawasan secara jernih tanpa mudah terpancing narasi provokatif.